Shalom adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah Big Kids nih. Sebelum kita mau mulai ibadah Big Kids, yang punya handphone, gadget, disimpan dulu ya. Nah, ikutin kakak berdoa ya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau memulai ibadah Big Kids. Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau buka hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Hai, apa kabar semuanya? Siap memuji Tuhan kan? Laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, yuk kita angkat pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Mari terus buka hati kita agar firman Tuhan yang akan kita dengarkan benar-benar membentuk bejana hidup kita, agar kita terus menyenangkan hati Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Adik-adik, dengan hati yang lebih sungguh lagi, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Heh, jangan ngaku-ngaku kamu ya. Ini tuh anakku, tahu nggak? Anak kamu tuh yang mati. Ini yang hidup anakku. Kamu tukar kan? Jangan ngarang kamu ya. Bu, jangan begitu. Jangan membesarkan fakta, Bu. Itu anak saya yang hidup, anak kamu yang mati, Bu. Diam! Kenapa kalian berisik? Kenapa ibu satu bilang itu anaknya? Ibu yang ini juga ngaku itu anaknya. Sebenarnya apa masalahnya ini? Tolong ceritakan kepada saya. Jadi begini Raja, kami ini kan tinggal berdua satu rumah. Jadi kemarin itu saya baru melahirkan. Gak berapa lama si perempuan ini pun melahirkan.
Jadi waktu malam-malam pas dia lagi tidur, dia tindih anaknya, jadi anaknya mati. Dan saat itu dia datang ke kamarku dan anaknya yang mati ditukar sama anakku yang masih hidup. Waktu aku bangun pagi-pagi, disitulah aku baru menyadarinya, Raja, saat aku mau menyusuinya. Aku perhatikan baik-baik, aku baru sadar kalau dia bukan anakku. Jadi yang hidup ini adalah anakku, Raja. Shh, diam sayang. Dia berbohong, Raja. Anakku yang hidup, anak dia yang mati, Raja. Saya nggak ada tukar, Raja. Oke, saya sudah mendengar ceritanya. Supaya tidak lagi keributan, saya akan penggal anak ini. Setengah untuk ibu ini, setengah untuk ibu ini, supaya adil. Bagaimana? Stop, Raja, stop. Jangan dibunuh, Raja. Jangan dibagi dua, please. Udah biarin aja dia hidup. Kasih aja anaknya sama ibu itu, Raja, nggak apa-apa. Yang penting jangan dibunuh ya, Raja ya. Tolong kasihan anaknya, Raja. Prajurit, berikan bayi itu kepada ibu ini. Karena dialah sebenarnya ibunya. Karena saya tahu ibu ini yang mengasihi anaknya. Karena dia tidak mungkin mau anaknya yang benar-benar yang dikasihinya mau dibunuh atau dibagi dua. Berikan kepada dia. Dan penjarakan ibu ini karena telah berbohong kepada raja. Wah, tepuk tangan semuanya. Keren banget ya raja itu. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Kira-kira siapa ya nama raja itu? Betul, namanya adalah Raja Salomo. Wah, keren banget. Kira-kira apa ya rahasia Raja Salomo sehingga dia bisa tahu membedakan mana ibu yang berbohong, mana ibu yang sebenarnya yang mempunyai bayi yang hidup itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama cari tahu rahasianya. Nah, ternyata dalam firman Tuhan berkata, Salomo suatu ketika dia pergi ke Gideon untuk mempersembahkan korban sama Tuhan. Dan waktu di situ Tuhan menampakkan diri sama Salomo lewat mimpi. Dalam mimpinya itu Tuhan bilang, Salomo, kira-kira kamu mau minta apa nih sama aku? Aku pasti berikan. Ayo coba kamu pikir-pikir, kamu mau minta apa? Nah adik-adik, tahu nggak Salomo minta apa sama Tuhan? Apakah Salomo minta harta yang banyak? Atau Salomo minta apa ya? Minta rumah yang besar Tuhan? Atau dia minta umur panjang biar aku bisa hidup lama Tuhan? Kira-kira apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, ternyata Salomo itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kan aku sekarang sudah jadi raja menggantikan papaku Daud. Dan aku masih sangat muda, aku belum punya banyak pengalaman. Ini bangsa Israel begitu besar, begitu banyak. Tuhan, kalau bisa, Tuhan kasih aku pengertian. Tuhan kasih aku hikmat. Supaya aku bisa memimpin bangsa ini. Supaya nanti kalau ada masalah, ada yang bertengkar, ya, ada yang berantem, atau masalah apapun, aku bisa menanganinya. Aku bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak. Nah, saat itu Tuhan lihat permintaan Raja Salomo. Tuhan bilang, bagus sekali permintaanmu. Aku akan berikan, dan ingat, aku tidak hanya memberikan hikmat, tapi aku akan kasih yang lainnya, yaitu harta, kekayaan, dan juga kemuliaan. Sehingga tidak ada raja yang seperti engkau di antara raja-raja yang lain. Nah, di sini Salomo sangat memahami bahwa hikmat itu lebih penting, lebih berharga dari apapun. Ya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan rakyatnya, bagaimana dia bisa memimpin bangsanya dengan baik sehingga kerajaannya itu selalu aman dan tentram selama kerajaan Salomo.
Nah adik-adik, buat kita yang mungkin sedang belajar menulis, yang belajar membaca atau berhitung, atau mungkin kita sudah bisa melakukannya, semuanya itu kita bisa lakukan karena kita memiliki hikmat dari Tuhan. Nah jadi mari minta hikmat dari Tuhan karena Dia adalah sumber hikmat. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, Dia menyelamatkan kita dan membersihkan segala dosa-dosa kita. Dia mau juga kita hidup di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Amsal 2 ayat 6. Sekali lagi, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Silakan dihafal di rumah ya adik-adik. Yuk sebelum kita tutup firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami meminta hikmat daripada Tuhan. Karena hikmat itu lebih berharga dari apapun. Berikanlah hikmat-Mu buat setiap kami Tuhan, dan terlebih buat adik-adik yang ada di rumah, supaya mereka bisa memahami, mengerti setiap pelajaran-pelajaran yang mereka terima. Dan mereka juga mengerti, mereka juga tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom adik-adik. Nah, seperti biasa setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau bikin sesuatu lagi nih. Kira-kira minggu ini kita mau bikin apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama, kita mau bikin mahkota nih. Nah, kita siapin dulu. Di sini ada kertas lipat. Nah, kertas lipatnya kita bagi dua. Kayak gini, kita lipat jadi dua bagian.
Nah, sampai berbekas kayak gini. Terus sisi selanjutnya juga kita lipat jadi 2 sampai berbekas seperti ini. Kalau sudah, kita mau lipat lagi jadi 2 bagian, ngikutin yang bekas lipatan tadi kayak gini. Nah, di tengahnya kan ada bekas lipatan tuh. Nah, kita lipat deh bagian kanan dan bagian kirinya ke tengah, ke bekas lipatan yang ada di tengah. Nah, jadi seperti ini. Kalau dibuka nanti bentuknya jadi kayak gini. Terus kita mau lipat bagian kanannya jadi seperti ini. Nah, jadi kayak bentuk rumah gitu ya adik-adik. Nah, sebelah kirinya juga sama. Kita buka sisinya terus kita lipat. Nah, bentuknya jadi kayak ada 2 rumah. Kayak gitu. Nah, terus sisi yang luarnya ini kita lipat. Kita lipat keluar sama yang bawahnya juga, sisi lainnya juga dilipat. Nah, jadi kayak gini bentuk akhirnya. Nah, terus kalau udah, kita mau lipat bagian ini ke dalam. Nah, lipat kayak gini ke dalam, terus yang di belakangnya, sisi sebaliknya juga sama, dilipat ke dalam, kayak tadi. Nah, kayak gitu. Kalau udah, terus kita mau lipat ujung kanannya dulu nih. Ujung kanannya kita lipat ke tengah kayak gini. Terus kita buka terus dilipat lagi. Nah, seperti ini ya adik-adik bentuknya. Nah, kalau udah terus kita balikin lagi ke bentuk yang awal tadi. Nah, kan ada bekas lipatannya ya jadinya. Nah, ngikutin bekas lipatannya itu kita mau lipat lagi ke dalam. Lipat ke dalam. Nah, kayak gini lipatnya sampai rapi ya. Kalau udah rapi, terus yang bagian ujungnya kita lipat lagi, terus dimasukkan ke dalam lipatan yang ada di situ. Nah, dilipat seperti ini. Kalau udah bentuknya jadi seperti ini. Di sisi sebelah kirinya juga sama, dilipat kayak gitu sampai bentuknya jadi kayak gini. Terus di sebaliknya, sisi yang sebaliknya juga sama, kanan kirinya kita buat seperti tadi, ngelipatnya sama caranya kayak yang tadi yang pertama. Kalau masih bingung adik-adik bisa replay bagian yang tadi ya, yang awal, yang bagian ngelipat yang ujung kanannya ini. Nah, kalau udah terus kita buka deh. Nah, kita buka, terus kita rapihin atasnya. Kita masukin ke dalam. Nah, kayak gitu, dirapihin sampai bentuknya rapi kayak mahkota. Nah, jadi deh, kayak gini. Kita siapin selembar kertas putih. Kita mau tulis ayat hafalan hari ini, Amsal 2 ayat 6. Nah, ayat hafalannya kita tulis dengan bagus ya adik-adik, dihias. Nah, kalau adik-adik ada yang bisa menulis indah atau kaligrafi gitu, nah adik-adik bisa praktekin nih di sini. Kalau udah selesai nulisnya, terus kita bisa tempel yang tadi, mahkota-mahkota yang tadi di bagian atasnya. Jangan lupa dihias ya adik-adik sampai bagus, oke? Ini Kak Yohana bikin 2 nih, adik-adik mau bikin yang mana? Bebas deh, mau bikin yang mana aja boleh. Gampang kan bikinnya? Nah, adik-adik bisa pilih mau bikin yang mana, mau bikin yang ini atau bikin yang ini, bebas. Nah, dari firman Tuhan minggu ini, kita mau belajar bahwa yang terpenting dari seorang raja itu bukan mahkota yang ada di atas kepalanya, tapi hikmat, yaitu kepandaian yang dari Tuhan yang ada di dalam kepalanya. Nah, kayak gitu ya adik-adik, jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dadah! Hai adik-adik, gimana tadi ibadahnya? Seru kan? Nah, sebelum adik-adik lanjut kegiatan masing-masing, mari kita tutup dulu ibadah kita hari ini. Yuk, kita semuanya mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan, ajar kami semua untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat, dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Adik-adik, Kak Ina minta semuanya angkat kedua tangannya dan aminkan setiap doa yang Kak Ina ucapkan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, God bless you. Sampai ketemu minggu depan ya. anak-anak ada nama dan Tuhan. Demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. 6 Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1.
Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, dadah. Verse 1. Children, obey your parents, this is right. Go. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Dadah. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, dadah. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena Yesus, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.